Teman-teman, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Sugi. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Jadi adik-adik, pada hari ini kita akan belajar SKI tentang materi kemunduran umat Islam. Nah, jadi nanti sebentar tolong perhatikan saat Ibu menjelaskan, karena setelah itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang nantinya Ibu akan mengadakan game atau lomba, yang dimana pemenangnya akan Ibu berikan reward. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan dulu, setelah itu kalian silahkan membaca kembali materi. Kemudian Ibu akan menempelkan ini di papan sebagai media pembelajaran kalian nanti, dan kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di sini. Sudah jelas? Ya, Jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik atau adik-adik mampu menganalisis penyebab kemunduran Islam. Jadi tadi kan Ibu sudah bilang kita akan belajar apa hari ini? Kemunduran Umat Islam. Ya, kemunduran umat Islam. Menjadi beberapa subtema yang akan dijelaskan nanti, yaitu yang pertama adalah kejayaan umat Islam. Kemudian sub pembahasan yang kedua adalah kemunduran kerajaan besar. Tolong ditulis ya adik-adik. Ya, Ibu. Kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Dan yang terakhir adalah munculnya gerakan pembaruan. Nah, semua perhatikan di sini, jangan lupa ada yang menulis. Jadi, yang pertama adalah kejayaan umat Islam. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa pada zaman dulu itu, di masa dulu, pada saat kerajaan-kerajaan Islam itu berdiri, yang kerajaan-kerajaan besar, itu dia banyak bukti-bukti kejayaan yang ada pada masa itu. Seperti contohnya tiga kerajaan besar, yaitu seperti di Spanyol, kemudian di Mughal, di India. Nah adik-adik, di Spanyol itu ada namanya Alhambra. Alhambra itu sebagai bukti peninggalan kejayaan umat Islam di Spanyol, di Andalusia pada masa itu. Kemudian selain itu ada juga Taj Mahal. Taj Mahal di mana? Ada yang tahu? Iya. Ya, Taj Mahal yang ada di India. Itu beberapa bukti kejayaan umat Islam pada masa lampau. Kemudian selain itu ada juga apa namanya? Ada juga dalam bidang ilmu pengetahuan seperti Ibnu Sina. Adik-adik kan pasti sudah sering mendengar tentang Ibnu Sina ini. Nah, selain itu ada juga namanya Al-Jabar, yang dimana beliau ini yang
kemudian angka 0 yang masih digunakan sampai zaman modern ini adik-adik. Nah, itu salah satu bukti kejayaan umat Islam. Kemudian berikutnya adalah kemunduran kerajaan besar. Nah, kemunduran kerajaan besar ini adik-adik terbagi menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu dari dalam kerajaan sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu yang datang dari luar kerajaan adik-adik. Nah, faktor internal sendiri adik-adik terbagi menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Nah, di masa itu pada pemerintahan Daulah Abbasiyah, rata-rata pemerintahan Islam itu runtuh karena adanya perebutan kekuasaan di antara penerus kerajaan, seperti sepupu dan sepupu, kemudian penerus pemegang tahta dengan kakaknya, dengan adiknya. Pokoknya mereka memperebutkan siapa yang akan naik tahta, yang akan duduk sebagai raja nantinya. Kemudian faktor yang kedua adalah fanatisme. Nah, apa maksud dari fanatisme di sini adik-adik? Fanatisme adalah bentuk terlalu mengagung-agungkan orang-orang Arab dan mengesampingkan ras lain selain Arab, sehingga terjadi banyak permusuhan antara bangsa Arab dengan orang-orang yang bukan Arab yang berada di bawah pemerintahan Daulah Abbasiyah pada saat itu, yang merupakan salah satu kerajaan terbesar Islam. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu kemunduran ekonomi dan politik. Nah, ketika mengalami kemunduran ekonomi, maka kemunduran politik juga terjadi pada kerajaan-kerajaan besar Islam pada masa itu. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor apa tadi? Ya, faktor eksternal. Benar Lisa dan Marlina, terima kasih sudah menjawab. Nah, jadi yang kedua itu ada faktor eksternal, yang dimana itu datang dari luar kerajaan, yaitu yang pertama adalah yang menyebabkannya adalah perang salib. Nah, perang salib ini adalah perang antara umat Islam dengan umat Kristiani, yang dimana itu menyebabkan banyak kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu yang runtuh, yang berada di bawah, kemudian mereka berada di bawah kekuasaan tentara Kristiani pada masa itu, seperti Yerusalem. Nah, Yerusalem itu salah satunya yang di wilayah yang diambil oleh tentara Kristen pada saat itu. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah runtuhnya kekuasaan Islam. Nah, perlu ada yang diketahui bahwa pada masa itu ketika Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran, kerajaan-kerajaan lain juga mengalami kemunduran adik-adik, seperti Mughal di India, kemudian ada Utsmani, kemudian di Andalusia. Itu semua kerajaan mengalami kemunduran pada masa itu, jadi berturut-turut mengalami kemunduran, sehingga ini hal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan besar Islam. Kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah, baca sama-sama, penjajahan bangsa Barat atas Indonesia. Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa pada masa itu berturut-turut kerajaan-kerajaan Islam, pemerintahan Islam mengalami kemunduran. Hal ini berdampak pada apa? Berdampak pada revolusi bangsa Barat, sehingga mereka melakukan imperialisme, ekspedisi politik kepada negara-negara yang mayoritas Muslim, seperti contohnya Gujarat, India, bahkan Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ekspedisi Inggris, Portugis dan Belanda ini, ekspedisi bangsa Barat ini membawa semboyan Gold, Glory, Gospel. Nah, jadi orang itu membawa semboyan Gold, Glory, bukan rokok Glory ya, rokok Glory, Gospel. Nah, apa maksud dari gold ini? Yaitu mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka mengumpulkan kekayaan, entah itu kekayaan alam atau kekayaan emas yang ada di negeri-negeri Islam. Nah, mereka mengambilnya, sehingga mereka membuat semboyan gold. Kemudian glory, yaitu maksud dari glory di sini adalah semangat untuk mencapai kejayaan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Pokoknya apapun yang ada di negara itu, mereka ingin menguasai hal itu, sehingga mereka membawa semboyan glory. Dan yang terakhir, mereka membawa semboyan
gospel, yang dimana gospel itu adik-adik adalah penyebaran agama. Jadi agama Kristen yang mereka bawa, mereka sebarkan di negara jajahannya. Nah, makanya mereka membawa gold, glory dan gospel. Ya. Kemudian subpasang yang terakhir adalah munculnya gerakan pembaruan. sama-sama apa? Munculnya gerakan pembaruan. Ya, munculnya gerakan pembaruan di dalam Islam. Nah, maksudnya adalah ketika saat itu, ketika terjadi penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam, imperialisme Barat atas dunia Islam, itu tidak serta-merta menjadikan bangsa Islam atau negara-negara yang mayoritas Islam itu menjadi down atau hilang semangat, melainkan itu membangkitkan semangat mereka untuk kembali berjalan di jalan Allah, untuk kembali menggunakan ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga mereka disebut sebagai gerakan pembaruan. Nah, gerakan pembaruan ini berorientasi pada rasa nasionalisme, rasa saling memiliki antara entah itu satu negara, satu bangsa, satu tanah air, satu agama. Nah, mereka menerapkan ini rasa nasionalisme, sehingga pada saat itu banyak negara-negara Islam yang mayoritas Islam mulai merdeka. Seperti contohnya apa? Negara kita apa? Indonesia. Ya, contohnya negara mayoritas Muslim adik-adik yang pertama kali merdeka itu adalah Indonesia, itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian disusul oleh India, kemudian ada Mesir dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya adik-adik. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pemunduran umat Islam, pasti adik-adik sudah mendengar, sudah menyimak secara seksama, ya, tentang pemunduran umat Islam. Jadi di sini silahkan adik-adik baca materi yang akan Ibu kirimkan nanti. Silahkan kalian baca dan pelajari sambil Ibu akan menempelkan media pembelajaran. Dan Ibu sudah kirim juga materinya kepada kalian. Kalian sudah membaca yang tadi Ibu kirim dan sudah mendengar penjelasan langsung dari Ibu. Jadi di sini kita akan main games. Jadi coba berdiri dulu, berdiri. Nah, karena ini kalian hanya 6 orang, jadi Ibu panggil 2 kelompok saja. Silakan kelompok 1 di sini. Ini kelompok 1 di sini. Kemudian kelompok 2 di sini. Nah, jadi nanti mekanisme permainannya begini, gamesnya begini. Jadi kalian ini cepat-cepatan. Siapa yang cepat, Ibu akan berikan skor 20 setiap nomor yang benar. Nah, tapi kalau kalian sama-sama benar semua, amin. Kalau kalian sudah benar semua, berarti kalian sudah mengerti ya. Kalau kalian sudah benar semua, berarti Ibu akan lihat siapa yang tercepat, siapa yang paling cepat menyelesaikan soal yang ada di sini. Nah, nanti misalnya Nurnisa orang pertama dan Iqbal orang pertama maju. Nah, kalau Nurnisa dan Iqbal tidak bisa menjawab pertanyaan pertama yang ada di belakang sini, ya, tidak bisa dipilih, jadi sesuai gini. Nah, jadi kalau Nurnisa tidak bisa menyelesaikan ini, lanjut orang kedua. Orang kedua harus menyelesaikan nomor pertama, tidak bisa lanjut ke nomor kedua. Jadi estafet, tapi harus diselesaikan nomor yang paling atas dulu. Mengerti? Mengerti. Ya, baik. Jadi ada pulpen, harus sudah jawab. Yes. Ayo berdiri, kamu berdiri, berbaris. Oke, ini di belakang ada soal kan? Nah, di sini silakan tulis jawabannya. Di kertas putih ini silakan kalian tulis jawabannya. Oke? Ini. Silakan berbaris. Ini ya, berbaris. Baik, karena ada yang sudah belajar ya, sudah mendengar juga.
Kalau tidak bisa silakan jalan berdua. Ayo, siapa yang paling cepat? Sudah itu. Sudah. Oke, kelompok. Ayo, selesaikan. Ayo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tepuk salut. Kasih jempol. Salut. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, kalian sudah menjawab pertanyaan di sini. Tadi yang paling pertama kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Jadi karena kelompok 1 yang duluan kelas, kita bedah dulu jawaban dari kelompok 1. Oke? Tuliskan bukti kejayaan umat Islam yang ada di Spanyol dan India. Betul enggak? Lihat di catatan kalian. Betul enggak? Alhambra dan Taj Mahal. Betul? Ya, betul. Kenapa kalian ragu-ragu? Jawaban kalian yang jawab betul 20 ya. Kemudian tuliskan faktor-faktor kemunduran umat Islam yang menyebabkan kemunduran. Benar. Internal dan eksternal. Selanjutnya, apa semboyan yang dibawa? Terus, apa semboyan yang dibawa oleh bangsa Barat? Ya, sepertinya ini ya yang paling melekat di pikiran kalian. Kemudian, diam. Apa nama gerakan yang berupaya mengembalikan kejayaan umat Islam? Gerakan Ya, betul. Nah, dan yang terakhir, apa negara minoritas Islam yang pertama kali merdeka dan kapan? Indonesia 1945. Oke, kita bedah kelompok 2. Yang pertama, tuliskan bukti kejayaan umat Islam yang ada di Spanyol dan India, Taj Mahal dan Oke. Ibu menghargai ya apa yang sudah kalian lakukan. Artinya kalian juga memperhatikan ya adik-adik, karena kalian mampu menjawab. Mungkin lupa ya tadi. Ini 15. Oke. Tuliskan faktor-faktor kemunduran umat Islam, perebutan kekuasaan. Ya, ini benar adik-adik. Ini benar karena tapi ini bukan yang ibu maksud di sini. Ya, ini sudah benar sebenarnya. Perebutan kekuasaan termasuk salah satu penyebab. Nah, tapi penyebab pokok besarnya itu internal dan eksternal. Oke? Jadi ini 15 juga karena ini benar. Kemudian apa semboyan yang dibawa oleh bangsa Barat? Gold, glory, gospel. Oke. Nama gerakan yang berupaya mengembalikan gerakan pembaruan Islam. Oke. Indonesia 17 Agustus. 17 Agustus berapa ya? 25. 20, 40, 50, 70, 80, 90. Oke. Jadi yang menang adalah kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih juga anak-anak karena sudah mendengarkan apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi bukan semata-mata hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bersyukur kalau keluar telinga kiri, kalau tak prop, nggak keluar, nggak tersimbang. Kalau nggak masuk, nah gitu adik-adik. Terima kasih ya sudah mendengar materi yang sudah Ibu jelaskan. Selain itu adik-adik Ibu punya sesuatu untuk kelompok yang menang tadi. Ini adalah bukti agar kalian termotivasi untuk belajar. Apa ya ini ya? Apakah ini? Oke, coki. Sama-sama kelompok 1 tadi. Saya tidak. Oh iya. Ini menjadi motivasi agar kalian di depannya semakin semangat untuk belajar. Nah, manis. Gurih coklatnya. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang materi ini dan semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menjadi reminder untuk diri kalian sendiri bahwa segala sesuatu itu hanyalah milik Allah. Bahkan kekuasaan Islam yang pernah jaya
ketika Allah cabut maka dia pasti akan runtuh. Jadi adik-adik, ini menjadi sebuah reminder untuk bukan hanya untuk kalian tapi juga bagi ibu. Baik, karena kita sudah berada di ujung pembelajaran, akan memberikan satu lagi coklat, satu reward kepada siapapun dari kalian yang berani untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa yang berani? Kalau tidak berani, berkunjung. Refleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan review. Merefleksi itu. Iya, merefleksi. Oke. Silakan berdiri. Berdiri kalau mau menjawab. Baik. Pelajaran hari ini sangat seru, Bu. Ya, terima kasih. Karena ada games. Kemudian yang dimana pelajaran ini saya belum tahu. Setelah Ibu jelaskan saya sudah tahu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, tepuk salut. Kasih jempol. Kasih jempol. Salut. Oke, terima kasih Sugi. Gurih coklatnya. Terima kasih ya adik-adik, sekali lagi sudah banyak terima kasih yang Ibu sampaikan. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.